Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajiahau. Baik. Ni hao ma. Paham Ibu? Enggak. Kebetulan saya orang Tionghoa dengan nama Tionghoa saya Ang Chai Hua. Nama Katolik saya Petrus Herdi Effendi. Alhamdulillah pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbicara tentang peringatan Maulid. Jadi nggak apa-apa ya Bu ya. Nanti guru kita Abimo sama Ustadz Kafi nanti akan meneruskan. Tapi saya hari ini yang saya hormati semua yang hadir pada malam hari ini, minta maaf nggak usah disebut satu-satu ya, karena sudah disebut karena waktu saya cuma dikasih 15 menit. Ibu, bapak saya, hadirin hadirat yang saya muliakan, saya tahun 1990 nikah secara Katolik. Nikah secara Katolik. Ibu kandung saya beragama Katolik. Bapak kandung saya Buddha. Mereka kepingin saya jadi pastor. Abang kandung saya pernah menjadi bruder Franciscus Lee. Kakak saya pernah menjadi suster. Tapi hidayah datang kepada saya ketika ada peringatan Maulid. Makanya dengan adanya peringatan Maulid pada malam hari ini, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang beragama Buddha atau beragama Katolik atau beragama Hindu, mudah-mudahan dapat hidayah seperti saya. Amin. Karena ini disiarkan langsung ya, sepertinya disiarkan langsung melalui radio. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah sebagaimana saya waktu itu juga mendengar Maulid, sehingga dibukakan oleh Allah hati saya. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasra sadrahu lil Islam. Ada yang tahu? Ibu tahu? Artinya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dapatkan hidayah, dadanya lapang. Banyak orang yang jumpa dengan Rasulullah, banyak orang yang melihat wajah Rasulullah, banyak orang yang hidup di zaman Rasulullah. Tapi kalau hatinya dikunci oleh Allah, khatamallah ala qulubihim wa ala gisawatu walahu, tidak dapat hidayah. Makanya alhamdulillah waktu itu saya tanya sama teman saya, apa untungnya saya masuk agama Islam? Karena orang Cina biasanya mau tanya untung ya Pak ya. Makanya saya dibilang teman saya, kalau kamu masuk agama Islam, kamu bagaikan bayi yang baru lahir. Alhamdulillah. Makanya saya alhamdulillah masuk agama Islam Ibu. Saya belajar agama Islam. Saya dulu nggak tahu alif, ba, ta, sa, nggak tahu bapak saya. Yang saya tahu i, o, san, se, u, liu, cit, pa, ciu, se. Sada, dua, tolu, opat, lima, onom, pitu, walu, sia, 10. Ada orang Tapanuli? Ada orang Tapanuli di sini? Nggak ada, nggak apa-apa. Mudah-mudahan disiarkan melalui radio ini. Banyak saudara-saudara kita yang dari agama Buddha, Katolik masuk agama Islam. Ibunda saya yang saya muliakan, ketika saya mendengar Maulid, saya cerita sedikit boleh nggak Bapak ya? Nggak apa-apa ya? Dengan waktu 15 menit, saya waktu itu ustadznya baca surat Ali Imran. Surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-19. Siapa yang tahu? Ibu-ibu yang qasidah semuanya tahu? Ini saya tadi dengar kata sambutannya luar biasa. Saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini, terutama yang qasidah-qasidah ini pintar ngaji. Terutama ibu saya, ibu yang apa ya? Ini yang tutup putih. Saya yakin pintar ngaji. Dari alis matanya kelihatan, panjang 2 rakaat. Udah, Ibu, lanjut.
Ibunda saya yang saya muliakan, waktu itu pastor saya, waktu saya sekolah, pastor saya kalau orang Tionghoa, pastor saya dulu ya, saya cerita waktu saya sekolah, pastor saya kalau orang Tionghoa dia bilang gini, hamang yang ayah so kiui kalau isi ya, to ya solo haya. Kira-kira paham? Nggak paham? Masya Allah, baru sekali ini ada orang Cina ceramah ya Bu ya, yang dulu nggak di apa, yang dulu kafir, yang dulu Nasrani. Ibu tahu Anton Medan? Tahu? Tanggal 15 Maret meninggal ya. Abang saya itu, ibunda saya yang saya muliakan, preman jadi ustadz, punya pondok pesantren. Mudah-mudahan ketua dari radio ini punya pondok pesantren, punya madrasah Islam, supaya kita ini cerdas ibunda saya. Kenapa? Karena saya masuk agama Islam, waktu itu belum tahu apa-apa, tapi karena saya mau belajar, sekarang saya ngajar bahasa Arab. Pak Bir, adik-adik yang pakai baju-baju merah, ada yang bisa ada bahasa Arab? Man minkum tastati' bil lughatil arabiyyah? Maujud? Ada yang bisa bahasa Arab? Ibunda saya yang saya muliakan, ada 900 orang yang sudah saya Islamkan. 900 orang. Pak Ustaz, maaf, ada berapa orang yang sudah diislamkan Pak Ustaz? Belum ada, Masya Allah. Bapak saya, Pak Ustaz Bendi, berapa orang? Kalah kita sama yang pernah terkenal itu. Kalah kita sama orang yang terkenal itu. Dia sudah bisa memurtadkan orang. Nggak usah disebut namanya. Pasti ibu-ibu tahu. Orang yang terkenal udah bisa memurtadkan orang Islam. Kita harusnya bisa mengislamkan orang. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini banyak yang masuk agama Islam. Ibunda saya yang saya muliakan, saya ingin sampaikan kebenaran ajaran agama Islam. Inna dina indallah Islam itu saya ingin sampaikan kebenarannya. Saya masuk agama Islam, saya yakin dengan kebenaran ajaran agama Islam. Kenapa? Wa may yabtaghi ghaira Islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain dari agama Islam, rugi dia dunia akhirat, Pak. Surah Ali Imran ayat ke-85. Makanya saya waktu dapat hidayah setelah bisa baca Al-Quran, saya ngomong sama ayah kandung saya. Mau saya buktikan ibu bahasa Tionghoa saya? Boleh? Saya ngomong sama ayah kandung saya, Pak, lu kalau lu jik Islam Pak, lu siang kak gina baru cuk siya Pak. Lu cohamik ja kalau tempai kalau hak bawa Pak. Paham? Kan ada dibilang tuntut ilmu sampai negeri sekarang nggak usah lagi. Mudah-mudahan kita kerjasama dengan radio di sini dan pesantren Al-Mukriyah. Mudah-mudahan saya bisa bergabung sama ibu-ibu sekalian. Setuju Bu? Saya bilang sama ayah kandung saya bilang sama ayah kandung saya, ibu kandung saya, abang kandung saya. Tapi yang namanya hidayah nggak sembarangan Bapak saya. Kenapa? Karena hidayah itu tidak sembarangan diberikan oleh Allah. Akhirnya ayah kandung saya meninggal Bu. Tolong perhatikan sedotan yang ada di depan ibu-ibu. Di hadapan saya melihat ayah kandung saya sendiri disuntik dengan suntikan formalin yang jarumnya begini besar ibu saya. Hari ini kalau orang Islam meninggal jam 2 pagi, jam 11 siang sudah siap dikebumikan. Betul? Kalau orang Islam meninggal jam 11 siang, jam 4 pagi, jam 4 sore sudah dikebumikan. Tapi agama Buddha, agama Hindu, agama Kristen, mereka harus 3 hari. 3 hari di rumah duka. Kalau tanpa disuntik dengan suntikan formalin, tidak akan mungkin bisa bertahan tubuhnya. Betul ibu saya? Bapak saya? Makanya matilah kita kalau bisa dalam keadaan wala tamutuna illa wa antum muslimun. Bapak saya yang saya muliakan, apa ancaman hukuman orang yang murtad? Termasuk yang ngomong hari ini bapak saya, kalau seandainya murtad, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istato. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-218. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir.
faulaika habitat amaluhum fid dunya wal akhirah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Apa artinya Bapak saya? Barang siapa di antara kalian setelah masuk agama Islam murtad, penghuni neraka selama-lamanya Bapak saya. Nauzubillah min. Makanya ibu cari suami yang betul-betul satu akidah. Cari istri, cari yang satu cari menantu sama yang satu Saya rasa ini aja. Insya Allah kita lanjut lagi nanti tanggal 27 ya Bu ya. Kita punya guru lagi. Pesan saya, ibunda saya, bapak-bapak, jangan pulang dulu sebelum tutup dengan doa. Barang siapa yang pulang sebelum tutup dengan doa berarti setan. Karena setan tidak suka dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.